Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita semua tetap dalam perlindungannya. Baik, harapan saya semoga mahasiswa juga bersama keluarga juga tetap sehat. Baik, semester ini saya diberi tugas untuk mengampu mata kuliah jaringan komputer 1 atau computer networking di semester 1. Jaringan komputer 1 ini adalah mata kuliah yang sifatnya pengantar ya. Jadi dasar untuk nanti akan menjadi modal untuk di mata kuliah lanjutan, yaitu jaringan komputer 2. SKS untuk jaringan komputer 1 adalah 3 SKS. Yang mana nanti ada perkuliahan, nanti metodenya nanti akan saya sampaikan untuk metode yang akan kita pakai dalam proses perkuliahan, fasilitas yang kita gunakan. Kemudian satu SKS untuk praktikum ya. Praktikum nanti akan kita laksanakan, bisa juga secara online nanti praktikumnya, dan juga nanti secara offline ya. Nanti di offline ini akan diatur oleh dosen atau kepala laboratorium ya. Jadi nanti menunggu waktu, itu satu SKS. Kemudian satu SKS untuk tutorial atau tugas. Ya, jadi totalnya adalah 3 SKS. Dan harapan saya kepada mahasiswa untuk bisa menyerap ya materi yang akan saya sampaikan ke depan. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan oleh mahasiswa ya. Jadi nanti proses perkuliahan kita nanti akan kita laksanakan secara daring, karena mengingat kondisi kita secara khusus di Kaltim ya, di Bontang ini, karena suasana masih COVID ya, pasien-pasien COVID masih banyak ya. Oleh itu harapan saya juga supaya kita juga bisa memutus rantai penyebaran COVID ini ya, tetap menjaga protokol kesehatan, mengingatkan diri kita dan mengingatkan juga keluarga ya, supaya semuanya kita sehat, semuanya kita aman. Tidak boleh memandang enteng, tapi tidak boleh juga takut. Harus kita memerangi virus ya, supaya kita juga tetap beraktivitas ya, bisa menghasilkan karya-karya di masa seperti ini. Baik, nanti aplikasi yang akan kita pakai yaitu YouTube, kemudian e-learning buatan Stitek ya. Ini nanti kita akan pakai terus ya. Kemudian Zoom ya, aplikasi Zoom. Kemudian ada Google Form, dan kemudian ada WhatsApp yang sudah kita buat grupnya ya. Kemudian nanti pakai kalau proses belajar mengajar, nanti saya lebih intensif atau lebih sering memakai Microsoft Teams ya. Nah, ini yang sering kita pakai ya, Microsoft Teams. Nah, kemudian nanti proses perkuliahan tadi saya sudah jelaskan bahwa ada absensi, ada tugas, ada kuis, ada praktikum, ada UTS, dan ada UAS ya. Presentasinya ini Anda sudah lihat ya. Baik, saya akan masuk ke dalam konsep jaringan komputer ya. Nah, jaringan itu saya kira Anda sering mendengar jaringan, dan mungkin Anda sudah pernah masuk jaringan ya. Nah, jaringan apakah jaringan bisnis ya, atau jaringan teman ya. Kemudian komputer juga saya kira mahasiswa tidak asing lagi tentang komputer, karena sudah memakai komputer ya. Termasuk HP itu kan juga komputer, hanya bentuknya kecil ya. Nah, memang komponen komputer sekarang itu diciptakan sedapat mungkin lebih kecil, supaya kenapa bisa kita bawa atau portable kemana-mana ya. Nah itu ya. Nah, konsep jaringan komputer ya pada prinsipnya seperti ini. Ada perangkat elektronik
atau tools ya elektronik yang terhubung satu dengan yang lain dan bisa tukar data, tukar informasi ya. Kemudian dengan kecepatan yang tinggi ya. Nah, itu yang diharapkan ya. Jadi bisa mengantar data, bisa informasi ya, bertukar data dan informasi ya. Nah, ini kita bisa lihat ini ada personal komputer ya, PC, ada laptop, ada tablet, ada smartphone ya, dan ada eh, perlengkapan atau peralatan telekomunikasi atau jalur transmisi ya, jalur transmisi, media komunikasi. Nah, dia bisa menghubungkan antara tool-tool tadi, perangkat elektronik tadi sehingga bisa berkomunikasi ya. Tentu kalau sudah berbicara tentang internet ya harus ada yang namanya satelit ya, nanti kita akan bahas ya, yang menghubungkan jaringan tadi ya. Kalau untuk skala lokal ya, harus ada satelit. Nah, untuk paling dasar konsep dasarnya itu adalah begini modelnya. Jadi jaringan komputer itu adalah pemberdayaan atau tukar eh, sumber daya ya, sharing sumber daya di dalam sekelompok atau di dalam grup komputer. Contoh seperti ini. Kalau dari gambar yang ada ini ada 4 PC ya yang bisa terhubung dengan peralatan hub tadi. Peralatan hub ini adalah semacam apa ya? Semacam jembatan yang menghubungkan antara komputer satu dengan komputer lain dan memakai atau memanfaatkan satu printer. Nah, ini tadi saya bilang berbagi sumber daya ya. Sumber daya itu boleh printer, scanner, boleh apa itu ya, plotter ya, macam ya, yang pokoknya yang bisa kita hubungkan di situ ya. Nah, ini bisa apa itu terkoneksi yang memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, kalau untuk skala global ya, jadi beberapa jaringan komputer ya yang tersebar di beberapa gedung ya, dan di beberapa tempat, di berbagai tempat bisa terkoneksi dengan jalur telekomunikasi ya, dengan bantuan satelit. Nah, ini kalau dari gambar kan ada satelitnya, ada pemancar ya, antena parabola ya, ditangkap lagi oleh pemancar, disebarkan lagi ya, untuk menghubungkan satu titik dengan titik lain sehingga dimanapun kita berada di komputer yang kita bangun bisa terkoneksi ke jaringan komputer yang lain. Nah, kalau untuk jaringan internet ya seperti ini kan, kalau kita biasakan main internet ya, jaringannya itu seperti jaring laba-laba dari satu titik ke titik yang lain, dari titik lain ya, saling terkoneksi ya, sehingga tidak ada lagi orang yang tidak bisa terkoneksi kalau sudah masuk semua di jaringan komputer dengan memanfaatkan tadi transmisi data telekomunikasi ya. Kalau sudah terhubung ke internet ya sudah terkoneksi semua lagi. Dan itu bisa kita bertukar informasi dan bertukar data di dalamnya. Nah, di dalam jaringan komputer itu ada istilah sistem komunikasi ya, sistem komunikasi data. Karena antara komputer satu dengan lain kan ada interaksi dong ya. Jadi ada komunikasinya di dalam situ. Seperti kita manusia ya, untuk kita bisa interaksi dengan orang lain itu kita harus melalui komunikasi ya, harus komunikasi. Jadi communication skill itu sangat dibutuhkan dalam berinteraksi dengan satu dengan lain ya. Nah, bisa kita bayangkan kalau satu tidak tahu bahasa Inggris, yang satu tahu bahasa Inggris ya, jadi komunikasinya bagaimana tuh, tidak nyambung
kecuali ada penterjemah yang bisa menghubungkan ke personil yang tahu bahasa Inggris tadi. Dan begitu pun sebaliknya, ada penterjemah di situ ya. Nah sama juga di dalam komputer, ada data, ada informasi kita mau kirim tapi tidak bisa karena tidak ada penterjemah. Nah harus ada penterjemah di dalamnya seperti itu. Nah seperti ini model komunikasi umum. Ada sumber, jadi sistem pengirim itu sistem pengirim alat. Nah ada dua situ, ada sistem dengan sistem sumber. Lalu ada sistem pengiriman. Sistem pengirim di sini adalah alat komunikasi, alat telekomunikasi ya itu ya seperti Telkom ya, Indosat ya, ada provider lain itu. Kemudian di sistem tujuan baru sana ada penerima ya. Penerima juga ada alat di situ baru ke tujuan, sampai ke tujuan. Apakah ke server tadi, apakah ke komputer juga ya. Nah seperti ini ya. Tadi ada pengirimnya, di sini ada modem. Tadi saya katakan bahwa kalau di manusia ada penterjemah. Nah, kalau di sini ada modem. Modem itu kepanjangan dari modulator, demodulator. Jadi dia yang itu merubah data tadi dari komputer. Kan komputer itu bekerja secara digital. Jadi to compute, jadi compute tapi menghitung atau mengolah data yang digital. Kalau analog kan tidak bisa tuh, ya. Jadi dia mengolah data secara digital. 101001 ya itu kan digital seperti itu ya. Kemudian itu ya dirubah datanya tadi di komputer ya. Dirubah dari digital ke analog karena data yang ditransfer atau dikirim melalui jaringan telepon ya. Itu analog yang mengalir di situ. Ya. Jadi kalau kita kirim digital nggak bisa. Jadi harus dirubah, ditransfer. Jadi yang peralatan yang mentransfernya atau merubahnya itu adalah mengkonversinya adalah modem. Modulator, demodulator. Merubah data dari digital ke analog. Dan sampai di tujuan data yang analog tadi harus dirubah dulu menjadi digital. Nah, dari digital ini sudah kalau sudah jadi digital kembali ya baru bisa diolah oleh penerima tadi, apakah server, apakah juga komputer lain tadi ya klien. Nah ya, jadi modulator, demodulator jadi berfungsi untuk merubah data dari digital ke analog atau dari analog ke digital. Nah seperti ini ya. Jadi sinyalnya itu ya, analog itu kan gelombang ya. Kalau digital kan itu satu one on off ya, off on ya. Jadi ya atau tidak atau hidup mati itu seperti itu ya. Nah, itu data digital kan 1001 ya itu hidup atau mati ya. Baik, kita ingin mengetahui jenis-jenis yang ada di jaringan ya kalau berdasarkan keterhubungan. Koneksi berdasarkan keterhubungan ada dua di situ, ada broadcast link, ada point to point link. Kemudian berdasarkan skala. Kalau berdasarkan skala atau area atau daerah ada namanya local area network. Itu singkatannya adalah LAN. Ya, LAN. Lalu metropolitan area network. Metropolitan itu kan kota ya. Dan skala kota. Jadi itu istilah disingkat MAN, Metropolitan Area Network. Lalu ada Wide Area Network atau WAN. Wide itu sudah luas seluruh dunia ya, seluruh dunia benua ya. Kemudian internet working, jadi itu internet di sekolah benua juga tapi kan umum ya. Jadi internet itu juga itu bagian daripada wide area network kan sudah luas kalau internet ya. Internet itu bagian daripada WAN. Kalau untuk berdasarkan topologi, topologi itu adalah bentuk-bentuk jaringannya. Ada yang berbentuk garis lurus yaitu bus, ada yang berbentuk bintang, ada yang berbentuk ring ya, bentuk ring dan ada yang bentuk mesh ya, ada macam-macam lain lah ya. Kemudian berdasarkan protokol. Kalau berdasarkan protokol ada yang namanya Ethernet, ada yang namanya token ring ya, dan lain-lain. Kemudian untuk berdasarkan arsitektur.
Ada peer to peer, ada client server, dan ada hybrid. Ya, ada hybrid. Baik, saya akan menyampaikan apa itu LAN. Ya, tadi saya sampaikan bahwa local area network, ya. Lokal, namanya lokal ya skala setempat. Dari jaringan komputer lokal yang dimiliki oleh sebuah organisasi di mana perangkat jaringan yang saling terhubung terletak dalam sebuah gedung atau antar gedung yang berjarak beberapa kilometer, tapi tidak terlalu jauh, ya. Kemudian teknologi yang digunakan adalah ada Ethernet LAN, ada wireless LAN. Ya, Ethernet itu dengan kabel, wireless tanpa kabel. Nah, contoh konfigurasi jaringan LAN seperti ini, ada dua PC, ada dua komputer, ya, dihubungkan ke ada satu komputer. Ini biasa komputer pusat atau server. Ya, ini dihubungkan oleh apa itu penghubung, biasa disebut bridge, ada apa itu router, ya. Nah, ini dua PC ini bisa terkoneksi dan dikendalikan oleh namanya komputer pusat, biasa disebut dengan server. Nah, ya, klien ya yang meminta layanan dari jaringan LAN ini. Nah, bisa komunikasi juga antara PC satu dengan yang lain. Kemudian jaringan komputer yang tadi, ya, Metropolitan Area Network itu jaringan komputer yang jangkauannya mencakup kota. Ya, skalanya udah lebih luas lagi dari LAN tadi. Teknologi yang digunakan adalah seperti jaringan TV kabel, ya. Tapi sekarang bukan, ya, contoh seperti itu, TV kabel kan sudah jalan kota. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi sekarang bisa terhubung dengan adanya apa itu alat komunikasi. Contoh seperti ini kan sistem TV kabel, ya. Ada junction box, ada heat in, ya, server untuk koneksi ke internet. Kemudian jaringan WAN tadi, ya, sudah saya jelaskan, jaringan komputer yang cakupannya lebih luas dari LAN, yaitu dari negara sampai ke benua. Teknologi yang digunakan adalah circuit switching, ada packet switching, ada frame relay, ada asynchronous transfer mode atau disingkat dengan ATM, dan ada jaringan wireless cellular. Nah, ini seperti ini jaringan WAN-nya, ya, ada apa ya? Jaringan LAN, local area network ini, ada jaringan local area network sini, ada LAN di sini, ada WAN di sini, dihubungkan pakai bridge, ya, atau router, ya, untuk menghubungkan satu dengan yang lain, ya. Satu jaringan ini berhubungan, jaringan satu bisa dihubungkan ke jaringan dua. Jaringan ini di dalam WAN bisa terhubung, ya, dengan adanya kelompok-kelompok komputer. Kalau jaringan internet adalah sekelompok jaringan yang berbeda, LAN, WAN, atau keduanya yang saling terkoneksi, ya. Jaringannya beda-beda tapi bisa terkoneksi. Contoh seperti ini, ya, sudah bermainnya di namanya router, ya, nanti kita akan bahas. Nah, saya mau menjelaskan apa itu client server. Ya, biasa karena di jaringan komputer itu ada lain client server dan ada apa itu peer to peer, ya, peer to peer. Jadi client server itu adalah server itu istilahnya biasa disebut dengan back in, ya, back in, yaitu penyedia layanan yang menyediakan akses ke sumber daya jaringan. Kemudian klien itu istilahnya itu front end, yaitu komputer yang meminta layanan dari server. Jadi server tadi yang menyediakan layanan, yang nanti akan melayani semua klien yang ada. Sama dengan prinsipnya di bisnis, kan. Nasabah ada kliennya, kan, ada itu, ada supervisornya, ya. Jadi ada yang berfungsi sebagai penyedia layanan, ya. Client server yaitu jaringan komunikasi data yang terdiri dari banyak klien dan satu atau lebih server. Biasanya sih kalau jaringan komputer LAN yang luas atau banyak itu biasa ada dua server ditaruh di situ. Tapi kalau masih bisa dihandle satu server saja.
Keuntungannya adalah penyimpanan data yang terpusat memberikan kemudahan untuk pengelolaan dan backup data, ya. Karena backup data itu sangat penting sehingga kita itu ya mudah dalam backup data. Kemudian penggunaan spesifikasi server yang optimal mempercepat proses komunikasi di jaringan. Nah, gitu kalau ada server cepat kita kirim datanya atau kita olah. Kemudian kemudahan user dan sharing peralatan mail mahal ya, dari sharing. Jadi tadi saya sudah sebutkan bahwa satu printer bisa kita gunakan secara bersama-sama atau plotter atau apa ya, scan. Kemudian keamanannya lebih terjamin kalau kita klaim server karena ada yang bertindak sebagai pengatur. Kekurangannya ya biaya pembelian hardware dan saya pasti itu. Jadi mahal ya. Karena butuh spesifikasi, apalagi kalau kita menginginkan spesifikasi yang bagus. Kemudian dibutuhkan administrasi jaringan atau SDM yang menangani tentang client server ini. Kemudian untuk peer to peer yaitu sebuah grup di mana setiap komputer dapat berfungsi sebagai klien. Jadi dia berfungsi sebagai klien, dia juga berfungsi sebagai server ya. Jadi contoh kecil misalnya 10 komputer dalam satu jaringan, ada yang berfungsi sebagai klien yang berfungsi sebagai server semua tuh. Nah, kekurangannya sering sumber daya membebani proses komputer karena dia berfungsi sebagai server, bisa jadi juga berfungsi sebagai klien sehingga agak berat itu. Kemudian keamanan tidak terjamin. Tuh ya. Kemudian hybrid ini, kalau hybrid ini menggabungkan jaringan client server dan peer to peer. Nah, ini lebih bagus. Ya, tapi tergantung. Misalnya dananya berapa itu kita bisa pakai ya, tergantung. User dapat mengakses sumber daya yang di-share oleh jaringan peer to peer dan secara bersamaan dapat menggunakan sumber daya yang disiapkan oleh server. Baik, demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dulu. Semoga kita bisa lanjutkan di lain kesempatan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.